Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Air dan angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu, bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang akan membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berikut ini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. Sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernafas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Jadi, sebutan lain dari angin adalah bayu. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Berikut ini merupakan rangkuman dari materi yang sudah kita pelajari bersama. Kalian bisa mencatatnya pada buku tulis kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada materi tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan yang mati jutaan tahun yang lalu. BBM dapat digunakan untuk kendaraan, menyalakan kompor, dan menghidupkan mesin-mesin pabrik. Kita harus menghemat penggunaan BBM karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Berikut ini merupakan beberapa cara untuk menghemat BBM. Pertama, beralih menggunakan kendaraan umum saat berpergian. 2. Cukup berjalan kaki saat akan menuju tempat yang dekat. 3. Menggunakan sepeda saat pergi ke tempat yang dekat. 4. Mengurangi penggunaan BBM dengan menggunakan energi alternatif. 5. Menggunakan BBM dengan bijak sesuai kebutuhan. Kali ini kita akan belajar menulis dan membaca jam. Pada jam analog ada jarum panjang dan jarum pendek. Jarum pendek menunjukkan jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan menit. Di sini kalian harus tahu bahwa dalam 1 jam itu ada 60 menit. Seperti pada contoh berikut, jarum pendek di angka 3, sedangkan jarum panjang di angka 12. Itu bisa kita tulis pukul 03.00 atau 15.00. Nah, bedanya apa? Bedanya jika pukul 03.00 itu dibaca pukul 3 pagi, sedangkan pukul 15.00 itu dibaca pukul 15 atau pukul 3 sore. Jadi setelah pukul 12 siang, misalnya pukul 1 itu kita baca pukul 13.00. Kemudian kalau pukul 2 kita baca 14.00 dan seterusnya. Jika misalnya jam 8 malam berarti ya kita tulis 20.00. Jika melewati jam 12 malam pakainya 03.00 pagi. Atau misalnya kalau pukul 1 01.00 pagi.
Sekarang perhatikan contoh selanjutnya. Jika tadi jarum panjangnya tepat di angka 12, sekarang jarum panjangnya bergeser ke angka 1. Perlu kalian ingat, jika jarum panjang itu menunjukkan menit, perpindahan dari satu angka ke angka berikutnya itu ada 5 menit. Pada jam ada coretan-coretan kecil. Nah, sekarang kita akan menghitung dari angka 12 ke angka 1 itu ada berapa coretan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dalam setiap perpindahannya itu ada 5 menit. Sehingga bisa ditulis pukul 08.05. Bukan 01 ya, karena yang dihitung itu menitnya. Dibaca pukul 8:05 menit. Nah, jika jarum panjangnya di angka 2, berarti karena tadi setiap perpindahannya itu adalah 5 menit, berarti ditambahkan saja 5 ditambah 5, berarti 08.10 menit. Untuk tugas kali ini, kalian mengerjakan buku paket tema 6 halaman 44 sampai dengan 45 pada buku tulis kalian dengan cara kalian menggambar jam, kemudian kalian tuliskan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada materi tema 6, subtema 1, pembelajaran 6. Selanjutnya kita akan belajar matematika. Perhatikan contoh berikut ini. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan deras. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 menit dan berhenti pukul 9:10 menit. Berapa lama waktu hujan turun? Cara penyelesaiannya adalah pertama-tama kita buat sebuah garis untuk mempermudah kita dalam menghitung. Pada bagian ujung kiri garis kita tuliskan waktu pertama kali hujan turun, yaitu pukul 7:15 menit. Karena hujan berhenti pukul 9:10 menit, maka pertama-tama kita buat rentang waktunya dari pukul 7:15 ke pukul 8. Nah, dari pukul 7:15 ke pukul 8 itu ada 45 menit. Selanjutnya dari pukul 8 ke pukul 9 itu ada 60 menit atau 1 jam. Jadi sudah jelas ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, yang terakhir, hujan tadi itu berhenti pukul 9:10 menit. Berarti dari pukul 9 ke pukul 9:10 menit itu ada 10 menit. Jadi kalau disimpulkan 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit itu sama dengan 1 jam lebih 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam lebih 55 menit. Contoh selanjutnya, Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat dari rumah pukul 6:25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Caranya cukup mudah ya, tinggal kalian jumlahkan menit dengan menit. Jadi Udin tadi kan berangkat 6:25 menit. Nah, yang 25 itu kita jumlahkan dengan lama perjalanan ke sekolah, yaitu 30 menit. Jadi 25 ditambah 30 sama dengan 55 menit. Jadi Udin sampai di sekolah pukul 6:55 menit. Untuk tugas pembelajaran 6 kali ini, kalian mengerjakan buku paket halaman 51 pada buku tulis kalian. Untuk materi mengenai satuan waktu, kalian bisa mengulang materinya kembali dengan membuka video pembelajaran tema 3.
Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya.